Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Mela. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab keempat, yaitu Izhar. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 SD Islam Raudah BSD. Baik, sebelum kita membahas lebih detail tentang izhar, kita akan mereview dulu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama adalah izhar, yaitu artinya terang atau jelas. Yang kedua, idgham, yang artinya memasukkan. Yang ketiga, iqlab, yang artinya merubah. Dan yang keempat, ikhfa, yang artinya menyamarkan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin yang pertama, yaitu izhar, yang artinya terang atau jelas. Pengertian izhar. Izhar menurut bahasa artinya terang atau jelas. Sedangkan izhar menurut istilah yaitu mengucapkan huruf dengan jelas dan terang tanpa bercampur guna atau dengung atau tasydid. Kapan bacaan izhar terjadi? Bacaan izhar ini terjadi apabila nun mati atau tanwin, an, in, dan un bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6. Berarti di sini kita sudah mengetahui bahwa huruf izhar itu ada 6. Berarti huruf izhar yang 6 apa saja itu? Kita bahas. Huruf-huruf izhar yang 6 adalah yang pertama itu hamzah. Yang kedua ha. Yang ketiga ain. Yang keempat ha. Nah, yang kedua dan keempat beda cara pelafalannya atau bagaimana mengucapkannya. Kalau ini ha, kalau yang ini ha. Yang nomor 4, kita bayangkan seperti kita makan sesuatu yang pedas. Nah, baik, lanjut. Nomor 5 huruf izhar adalah ghain. Dan yang ke-6 huruf izhar yaitu kha. Ke-6 huruf tersebut di atas dinamakan huruf halqi. Apa itu huruf halqi? Huruf yang makhrajnya berada pada tenggorokan. Jadi 6 huruf izhar disebut huruf halqi disebabkan karena makhrajnya berada pada tenggorokan. Oleh sebab itu bacaan disebut dengan izhar halqi. Contoh bacaan izhar. Jadi kita sudah tahu huruf-hurufnya. Huruf-huruf izhar yang 6 di sini hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka kita mau melihat bagaimana membaca hukum bacaan izhar. Tadi pengertian izhar adalah jelas. Maka nunnya, jika nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar, harus dibaca dengan jelas. Atau apabila ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, tanwinnya dibaca jelas, tidak
didengungkan atau ditasydidkan. Dengung itu adalah ditasydidkan atau ditekan 3 ketukan. Kita lihat contoh huruf izhar yang pertama yaitu hamzah. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Man amana. Jadi harus dibaca jelas, tidak didengungkan. Man amana. Di sini ada tanwin, dhammatain bertemu dengan huruf hamzah. Kullun amana. Kullun amana. Selanjutnya, apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ha. In huwa. In huwa. Di sini ada tanwin yaitu dhammatain, bertemu dengan huruf ha. Salamun hiya. Salamun hiya. Lanjut ke huruf yang ketiga yaitu ain. Sini ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Maka kita baca jelas. Min alaq. Jangan kita dengungkan min alaq. Salah, tapi harus jelas, tidak didengungkan. Bacanya langsung. Min alaq. Di sini ada tanwin, dhammatain bertemu dengan huruf ain. Sami'un alim. Sami'un alim. Selanjutnya huruf ha. Ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Faman hajja. Faman hajja. Ada tanwin dhammatain bertemu dengan huruf ha. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Huruf yang kelima yaitu huruf ghain. Nun mati dulu bertemu dengan huruf ghain di sini contohnya. Maka kita baca jelas. Min ghillin. Min ghillin. Sini ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Azizun ghafur. Azizun ghafur. Yang terakhir huruf kha. Nun mati bertemu dengan huruf kha. Min khairin. Min khairin. Kasrotain in tanwin di sini bertemu dengan huruf kha. Dzarratin khairan. Dzarratin khairan. Baik, kita sudah tahu contoh bacaan izhar dan bagaimana membaca bacaan izhar. Kita akan latihan mencari hukum bacaan izhar. Sini ada surat Al-Ghasyiyah. Kita baca dulu ayatnya dari ayat 1 sampai ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah.
Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Baik. Untuk mencari hukum bacaan izhar, kuncinya adalah kita harus cari dulu nun mati atau tanwinnya. Kita lihat ayat pertama. Adakah nun mati di sini? Tidak ada, kita tidak bertemu nun mati atau tanwin. Di ayat kedua, nah kita bertemu di sini ada tanwin un. Kalau sudah bertemu, maka kita lihat huruf setelahnya, apakah dia huruf izhar? Di sini ya, oh bukan, dia bukan huruf izhar, tapi ini huruf idgham, maka dia bukan bacaan izhar, namun ini bacaan idgham. Lanjut, di sini ada tanwin kasratain in bertemu dengan huruf kha. Baik, huruf kha termasuk huruf izhar, maka yauma idzin khasyi'ah dibacanya harus jelas. Yauma idzin kha, jangan didengungkan, jangan yauma idzin kha. Salah. Yang betul adalah yauma idzin khasyi'ah. Maka di sini kita garis bawahi dengan warna merah. Bacaan izhar. Lanjut di ayat ke-3. Di sini ada tanwin. Kita lihat huruf setelahnya apakah huruf izhar? Oh bukan, berarti dia bukan termasuk bacaan izhar. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Maka ini adalah hukum bacaan izhar. Naron hamiyah. Kita lanjut. Ada tanwin kah? Oh, ada nun mati di sini. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Ain adalah termasuk huruf izhar. Maka di sini termasuk hukum bacaan izhar. Min ainin. Nah, ini termasuk hukum bacaan izhar. Ada dua ya di sini ya. Ini ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Min ainin yang pertama. Yang kedua di sini ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Ada dua. Ainin aniyah. Jadi ini dua hukum bacaan izhar. Min ainin yang pertama di ayat kelima. Yang kedua ainin aniyah. Hukum bacaan izhar. Selanjutnya, nah di sini kita bertemu dengan tanwin bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya izhar. Ta'amun illa. Kemudian ada nun mati bertemu dha, bukan huruf izhar. Kita lanjut, di sini ada nun mati bertemu jim, jim bukan huruf izhar. Kita lanjutkan, tanwin bertemu dengan ya, ya bukan huruf izhar. Di sini ada tanwin juga bertemu dengan huruf nun, nun bukan huruf izhar. Kita lanjutkan, di sini ada tanwin di ayat ke-10 bertemu dengan huruf ain. Nah, ain termasuk huruf izhar. Ingat huruf izhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka jannatin 'aliyah termasuk bacaan izhar. Kita lanjut ayat ke-11. Di ayat ke-11 tidak ada
Lalu ayat ke-12 di sini ada tanwin namun bertemu dengan huruf jim. Jim bukan huruf izhar. Ayat ke-13 ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim bukan huruf izhar. Maka di sini sudah kita tahu bahwa hukum bacaan izhar di surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 13 ada 1, 2, 3. Nih yang ketiga. Kemudian ini yang keempat, 5, 6. Ada 6 hukum bacaan izhar. Semoga anak-anak bismillah faham bagaimana cara mencari hukum bacaan izhar di dalam Al-Quran. Baik, bismillah punya mahfuzat yang berbunyi Man sabara zafira. Artinya adalah siapa yang bersabar maka akan beruntung. Untuk mendapatkan keberuntungan kita harus bersabar. Ingat, orang yang sabar disayang Allah. Insya Allah, jika kita sabar, berusaha semaksimal mungkin, belajar, memahami hukum bacaan izhar, insya Allah nanti kita akan beruntung, kita akan faham dengan betul-betul. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.